wabarakatuh. Selamat malam, Moms. Wah, jarang-jarang ya live Instagram Mother and Baby hadir di malam hari. Tapi yang pasti hari ini kembali lagi live Instagram Mother and Baby bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas tentang topik saat si kecil jenuh bersekolah online bersama dengan Kara Andrea Handali, MPSI, psikolog dan tentunya adalah psikolog pendidikan anak dan remaja dari 3 generasi. Mungkin saat ini Moms, kalau Moms perhatikan anak-anak kita tuh sudah masuk 9 bulan loh bersekolah secara online. Dan mungkin banyak dari anak-anaknya Moms yang merasa sudah jenuh sekolah online. Ini saya dapati dari berbagai Moms yang bercerita bagaimana sekarang ini anak-anaknya tuh udah capek banget, udah gak kuat sekolah online, udah lelah. Ada banyak yang biarin aja deh, aku gak mau sekolah. Nah, karena memang situasinya kita tahu berat sekali, masih susah dan tentunya masih sulit buat Moms mengizinkan putra dan putrinya untuk sekolah tatap muka, yang mengakibatkan sekarang akhirnya para anak-anak harus bersekolah secara online di rumah. Wah, lama-lama bosan juga ya Moms ya, karena anak-anak tidak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, nggak bisa ketemu dan tidak bisa bermain, nggak bisa ketemu guru-gurunya, dan pastinya mereka jadinya sedih. Hari ini kita akan bahas nih bagaimana ya, atau apa yang harus kita lakukan saat si kecil sudah jenuh untuk sekolah online. Kita ngobrol langsung sama Mbak Kara. Tinggalkan komen. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya untuk Mbak Kara ya. Oke. Hai Mbak Kara, apa kabar? Halo, hai. Selamat malam Mbak Kara. Kita ketemu di live Instagram Mother and Baby Indonesia ya hari ini ya. Ya, suaraku jelas gak sih Mbak? Cukup jelas tapi kayaknya iya agak terputus, tapi ya koneksinya kayaknya kurang bagus. Semoga aman dan lancar ya kita ngobrol-ngobrolnya ya Mbak Kara ya. Mbak Kara, tadi sudah saya sampaikan kepada para mom, saat ini tuh kita udah 9 bulan ya berada di masa pandemi yang membuat kita harus sekolah di rumah, bekerja dari rumah gitu. Yang paling kasihan sih sebenarnya anak-anak, karena kalau orang dewasa, para orang tua itu masih bisa bekerja yang mungkin emang nggak full seperti biasanya, tapi masih bisa ke kantor. Sementara kan kita tahu anak-anak tuh bener-bener full sekolah dari rumah ya sekarang Mbak Kara. Dan sekarang tuh anak-anak tuh mengalami kebosanan loh Mbak Kara. Seperti anak dari salah satu moms yang saya dengar tuh kayak udah gini, aku nggak mau sekolah lagi, nggak apa-apa, aku malas, aku capek, aku bosan. Memang situasinya sekarang seperti itu ya Mbak Kara? Iya, ya Mbak Inji, iya para moms juga di sini mungkin udah sehari-hari banget kali ya Mbak Inji dengar kata-kata itu keluar dari mulut anak-anak kita. Itu benar banget. Bayang aja kita 9 bulan harus sekolah online, di situ-situ aja, pemandangannya itu-itu aja, temen juga nggak bisa ketemu, cuma lihat layar doang gitu. Udah gitu tugasnya banyak banget, ya kan? Jadi emang betul. udah bosen kronis gitu kalau misalnya ada sebagian dari teman-teman yang udah remaja gitu bilangnya. Iya sih. Nah, Mbak Kara, kalau misalnya anak-anak kan biasanya suka banyak yang jujur bilang aku nggak mau sekolah, aku bosen gitu ya. Nah, kalau buat yang enggak, kan ada juga anak-anak yang hanya diam, tidak mengutarakan rasa bosan dan rasa jenuhnya. Sebenarnya tanda-tanda si kecil mulai jenuh sekolah online tuh apa sih Mbak Kara? Iya, jadi Mbak Enji, kalau misalnya kita ngomong tentang jenuh, itu bisa banyak banget gejalanya. Tadi kan emang lebih enak ya kalau misalnya jelas anaknya ngomong gitu, aku bosen, aku udah gak mau lagi sekolah. Nah, tapi kalau misalnya anak yang diem aja, kita taunya dari mana? Nah, mungkin kita balik lagi dulu kali ya Mbak, ke sebenarnya yang dibilang jenuh itu tuh apa? Jadi kalau misalnya dari pas aku nyiapin buat live ini gitu kan, aku baca-baca ini sebenarnya tuh kalau yang namanya jenuh tuh lingkupnya sejauh apa sih? Nah, yang namanya jenuh itu adalah ketika kita disengage, ketika kita nggak engage sama sesuatu hal. Jadi kalau misalnya buat nggak terkoneksi ya? Nggak terkoneksi Mbak. Jadi kalau buat anak-anak yang diem, emang tipenya pendiam, kita justru bisa mengamati dia ini engage nggak nih dengan aktivitasnya. Mungkin dia nggak ngomong gitu, tapi kan ada anak yang diem, tapi kayaknya dia oke-oke aja gitu ngerjain tugas. Tapi ini kelihatannya tugas juga nggak dikerjain, video juga dimatiin gitu kan, terus jadi lebih males, jadi lebih lesu kayak gitu. Mbak Kara, tadi sepertinya terputus. Halo Mbak Kara.
Mbak Kara, halo, Mbak Kara. Ya, saya coba koneksi ulang. Ini sepertinya belakang ini sinyal lagi juga kurang bagus. Mbak Kara, ya, Mbak Kara sudah bisa mendengar saya? Ya, Sudah, aku sudah bisa. oke. Iya, Oke, ya, mungkin sorry. bisa mencari sinyal yang koneksinya lebih bagus, Mbak. Karena dari Iya, tadi kita ini mendengarnya agak kebetulan terputus. Oh, memang di daerah tempat aku sekarang ini memang lagi agak-agak dia aku juga keliling-keliling ya. agak sulit. Oh, lagi nggak bagus ya? Mm-mm, Oke, iya. oke, oke. Baik, baik. Kita coba ya. Kita coba lagi ya, Mbak Kara ya. Oke, boleh dilanjutkan tadi Oke, diulang. oke. Karena juga tadi ngomongin soal tidak ter apa ya, tidak tidak engage dengan sekolah. Lalu gimana tuh Mbak maksudnya? Iya. Iya, jadi nggak engage gitu dengan aktivitas yang sekolah. Misalnya gurunya ngasih tugas, dia nggak kerjain. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. ada Zoom gitu, dia menolak. Menolaknya tuh mungkin dia nggak ngomong, tapi ikut, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Mm-mm. Diminta buat Mm-mm. kerjaan Mm-mm. aktivitas, dia nggak ikutan, kayak gitu. Biasanya sih paling Mm-mm. kelihatan Mbak Mm-mm. Inji ketika gurunya ini, gurunya tuh biasanya akan tahu nih, ini tugas-tugasnya masih ada numpuk. Nah, itu yang paling sering ketahuannya tuh gara-gara itu biasanya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Mbak. Iya, ya, Ya, kedengeran kah ah, ah. suaraku? Ya, ya, ya. Oke, oke. Tadi jadi kalau ditanya contoh nggak engage untuk anak tuh, untuk anak TK tuh gimana? Ini pertanyaan dari Moms Natasha Alia. Ya, kalau misalnya nggak engage untuk anak TK itu kayak TK, gimana, iya. yang pasti kita perlu, anak TK itu kan memang pada dasarnya butuh sesuatu yang eh, bisa disentuh, bisa banyak aktivitasnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak engage, Hmm. tentunya anak TK ini jadi tidak aktif seaktif biasanya. Gitu. Jadi kelihatan sebenarnya kalau misalnya anak TK ini tuh justru jadi jauh lebih terlihat di mana biasanya mereka lebih bersemangat karena anak TK itu kan Mm-mm. transparan Mm-mm. banget ya Mbak ya. Jadi kelihatan sebenarnya Mm-mm. sangat Mm-mm. terlihat Betul. dia itu akan menampilkan perilaku yang beda gitu dari biasanya dia. Hmm, seperti itu ya. Oke, Mbak, eh, ini cara mengatasinya apakah dengan cara apa ya, Mbak? Karena kan ini sebagian besar anak-anak yang bersekolah secara online itu sekarang sudah kayak istilah tuh mencapai titik jenuh gitu loh, yang udah yang aku nggak mau sekolah, aku bosan. Nah, ini cara mengatasinya gimana, Mbak? Ya, jadi cara mengatasinya itu adalah yang pertama kita connect dulu sama anaknya. Jadi apa ya? kita ini mungkin gini kali ya Mbak Enji. Kadang-kadang kita merasa Mm-mm. nih kalau misalnya anak itu jenuh, anak itu bosen, itu tuh berarti kita harus berlaku sesuatu gitu. Dia bosen karena dia berarti kita harus menambahkan nih aktivitas tertentu supaya dia nggak bosen lagi. Nah, padahal sebenarnya ketika anak itu bosen, itu adalah sebuah kesempatan buat dia untuk belajar mengatasi masalahnya sendiri. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kadangkala sebenarnya ketika bosan itu justru buru-buru ngelakuin sesuatu gitu. Ini yang mungkin seringkali sebagai orang tua kita otomatis, ya nggak sih? Karena Mm-mm. Mm-mm. kalau misalnya ngeliat anak kita kayak kok dia kayaknya nggak semangat ya, gimana ya Mm-mm. supaya Mm-mm. dia Mm-mm. semangat lagi? Seakan-akan kita kayak pengen kasih sesuatu gitu supaya dia semangat. Padahal sebenarnya ini adalah kesempatan untuk anak itu um, bisa melatih kemampuan creative thinkingnya dia dengan dibiarkan bosan. Oke, oke. Jadi alih-alih kan satu solusi gitu buat dia. Oh ya udah kamu main ini aja. Oh ya udah kamu coba ini aja. Itu Mm. dibiarkan dulu. Kita connect dulu sama dia. Kita apa ya mengempati dia dulu. Mau bosan ya? Tuh bosan sekolah terus. Apanya sih yang bikin kamu bosan misalnya? Ya tugasnya Mm-mm. numpuk, nggak bisa ketemu ini, nggak bisa ketemu itu gitu. Kita berempati dulu bahwa iya nih, emang ini bosen Ya. ya gitu. Nah, tapi abis itu setelah bosen, kita bisa mengajak dia untuk
kalau gitu kita kira-kira kamu maunya ngapain? Iya, iya, Jadi iya, kita iya. berikan kesempatan dia juga buat berpikir, oh di sekolah itu aku bisa ngapain ya? Bukan kita harus, jadi jangan kita terus yang kasih solusinya, kamu coba ini, kamu coba itu, yang ada dia makin lama makin mumet gitu. Oke, Mbak Kara, apakah cara memboloskan anak nih, jadi anaknya kita bolosin aja gitu ya, karena ya udahlah ya kasihan, udah dia nggak usah belajar dulu, itu boleh kita lakukan? Ini ada pertanyaan juga nih ya, yang bertanya gini, dari Wieta Ertia, bagaimana kalau anak kelas 6 mulai bosan sekolah, mau dikasih kesempatan bolos, tapi kok galau ya? Nah, ini sekalian menjawab pertanyaannya nih. Iya, ini dilematis banget nih Mbak. Banget, Udah mau banget, banget. ujian, tapi anaknya bosan. Nah, dalam kondisi ini tetap yang utama adalah kesejahteraan anak. Nah, Jadi, betul aku sekali. percaya bahwa anak yang senang, anak yang well-being-nya, kita kalau bilang psychological well-being-nya itu sehat, baik, itu tuh dia akan lebih mudah buat melakukan apapun, buat jadi produktif. Jadi, yang utama adalah anaknya ini bisa happy dulu, anaknya ini bisa semangat dulu. Jadi percuma kalau misalnya kita memaksakan, kita udah tahu nih kondisinya si anak ini udah jenuh banget, tapi kita paksain terus dia buat melakukan sehari-hari gitu tanpa perubahan apapun, yang ada gak menghasilkan apa-apa juga. Betul. Gitu. Jadi, tapi terus pertanyaannya gitu kan, apakah kemudian solusinya adalah membolos? Dibolosin, iya. Nah, perkara membolos ini beda lagi. Kita perlu cari tahu lagi tujuannya. Oke, kalau misalnya membolos, alasannya apa nih? Jadi tujuan kita ngebolosin anak, itu tuh apa? Itu yang harus jelas. Ketika kita memutuskan untuk anak itu nanti, misalnya ya, kita izin gitu ke sekolah untuk anak ini, Bu, kayaknya anak saya lagi jenuh gitu, saya izin untuk dia nggak sekolah dulu. Kita juga perlu tahu apa yang mau kita kerjakan ketika si anak itu bolos sekolah. Dan yang kerjakan itu bukan selalu berarti aktivitas-aktivitas itu. Bahkan kita perlu juga misalnya kita mau merencanakan anak itu ya udah istirahat aja. Tapi itunya juga harus jelas. Dan yang perlu juga jelas adalah anaknya harus tahu. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah mulai mengerti. Mungkin TK besar sampai SD sampai ke atas itu diberi pengertian sesuai dengan usianya. Tentunya. Kayak kamu nggak sekolah, kenapa? Karena mama lihat kamu capek ya. Kita istirahat dulu gitu, mau nggak? Tapi juga perlu dikasih yang jelas gitu sih Mbak. Jadi tergantung lagi banyak pertimbangannya untuk kemudian bolos. Oke. Nah, kalau pertanyaan dari Rido Nurul Fitri, bagaimana cara menumbuhkan semangat dan motivasi sekolah pada anak yang berkebutuhan khusus di masa pandemi, di mana kita juga jadinya sekolah online nih Mbak? Iya, berkebutuhan khusus sebenarnya tergantung juga ya Ibu Rido Nurul Fitri, kebutuhan khususnya kebutuhan khusus seperti apa. Tetapi untuk sebagian anak kebutuhan khusus, itu yang mereka butuhkan justru adalah keteraturan. Gitu. Jadi sebenarnya keteraturan ini yang paling penting untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini biasanya emosi mereka lebih gak stabil. Jadi istilahnya mah kalau misalnya yang tidak berkebutuhan khusus gitu, anak yang tipikal perlu jeda istirahat setiap 50 menit, di jeda 5 menit atau 10 menit gitu ya. Yang ini mungkin maksimal satu sesi tuh hanya 20 menit. Tuh. Kemudian tapi dibikin teratur, rutin gitu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus perlu banget yang namanya udah pasti gitu. Abis A, B, C, D gitu. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Lestari. Kalau misalnya yang dipilih homeschooling, ya apakah bisa ya? Maksudnya kan ini kan kondisinya lagi, berarti kan kalau homeschooling sudah terbiasa ya sebenarnya ya? Iya. Kalau misalnya homeschooling ini maksudnya mungkin apakah menghomeschoolingkan anak atau memang anaknya homeschooling ya? Menghomeschoolingkan anak ya Mbak ya? Iya, menghomeschoolingkan anak. Iya. Kalau misalnya menghomeschoolingkan anak, ini balik lagi sebenarnya pertanyaannya sama Mbak Enji. Tujuannya apa?
kita balik lagi. Tujuannya apa homeschoolingkan anak? Dan ketika kita memutuskan untuk homeschooling, tentunya kita perlu mempertimbangkan juga berarti kan nanti kan orang tua nih yang menjadi pengajar. That's ini siap untuk mengajar. Betul. Apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi untuk homeschooling ini saya pribadi kubu homeschooling atau sekolah yang non homeschooling gitu, tapi sudah siap belum gitu? Kalau apa persiapannya? Kita perlu persiapan yang matang sebelum akhirnya memutuskan untuk anak saya sekolahnya benar-benar homeschooling aja. Mbak Kara. Ya Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak Enji. Mbak Kara. Bisa dengar suara Mbak Kara terputus sepertinya. Halo Mbak Kara. Ya, halo Mbak. Ya, oke, baik. Dilanjutkan lagi boleh? Iya, nggak apa-apa. Dilanjutkan lagi, Mbak. Ya. Oke, siap. Ya, jadi pertimbangannya ini banyak sekali. Kalau misalnya memang mau memutuskan untuk homeschooling anak, itu jangan sampai alasannya hanya karena habis anak saya kalau misalnya di sekolah biasa, itu dia males-malesan, ya udah deh homeschooling aja. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar seperti itu, tapi dipersiapkan dulu nih sebelum memutuskan untuk mau homeschooling. Begitu. Oke, baik. Berikutnya adalah pertanyaan dari Indah Zalia. Kalau mengancam anak nih, misalnya, ya udah diulang aja sekolahnya tahun depan. Apakah boleh seperti itu? Iya. Kalau misalnya mengancam anak, kalau saya pribadi sih kurang setuju ya Mbak ya. Kalau mengancam anak, misalnya kita mengancam, itu sebenarnya kita membentuk asosiasi negatif kepada anak mengenai si sekolah ini. Sementara tentu para moms di sini pengen anaknya senang sekolah, iya nggak sih? Apalagi mungkin yang anak-anak ini masih TK, perjalanan masih panjang, tapi semua kita pengen anak ini senang sekolah. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya, dan kalau misalnya kalau kita ngomongin tentang anak usia dini gitu ya, anak TK, kalau diancam tahun depan, bisa jadi sebenarnya yang emosi negatifnya aja. Sesuatu yang tidak menyenangkan karena itu tuh masih terlalu jauh Mbak buat mereka juga nggak ngebayangin tahun depan itu kayak apa gitu. Betul. Iya sih. Ya, jadi tidak ada gunanya juga dan tidak baik sebenarnya mengancam ya, Mbak ya. Ya. Oke. Mbak, berikutnya nih kita pengen tahu nih ya Mbak ya, kalau misalnya perlukah kita tuh berkomunikasi dengan guru saat si kecil tuh kita kita bisa lihat gitu, maksudnya si kecil itu udah malas sekolah, lagi nggak bersemangat. Perlukah kita menyampaikan kepada gurunya? Iya, itu penting banget, Mbak Enji, menurutku. Penting ya, betul. Kenapa tuh Mbak? Iya, jadi karena kan sebenarnya namanya sekolah, orang tua dan anak itu kan bekerja sama. Jadi sekolah dan orang tua ini bekerja sama untuk membentuk anak. Sehingga apa yang diketahui orang tua sudah selayaknya diketahui oleh sekolah, juga sebaliknya gitu, yang diketahui, yang dilihat di observasi sekolah juga disampaikan sama orang tuanya. Jadi memang penting banget nih untuk dikasih terus sama pihak gurunya. Oke. Jadi memang dikomunikasikan ya, agar gurunya juga tahu kondisinya. Ya. Jadi mungkin juga tidak mempush atau mendorong atau memaksakan anak didiknya ya, di saat kita juga tahu bahwa anak didiknya juga lagi mengalami kejenuhan, karena kan pada dasarnya kalau dipaksa pun juga susah ya Mbak ya, karena mereka tidak lagi nggak semangat gitu ya. Betul, percuma juga sih Mbak kalau misalnya dipaksa gitu di saat kitanya lagi malas. Betul. Oke. Nah, sampai di mana nih Mbak Kara batas toleransi kita sebagai orang tua kepada anak yang lagi jenuh sekolah online? Karena ini kan saya sendiri juga akhirnya kayak memberikan nafas lah kepada mereka yang saya tahu lagi jenuh banget, walaupun sedang dicoba disemangati, karena kan sebenarnya sebentar lagi kan akan masuk masa liburan sekolah lagi ya Mbak Kara ya. Iya, udah mau liburan lagi. Betul. Jadi gimana ya caranya? Ya, gimana tuh Mbak Kara? Iya, untuk masalah nyemangatin sekolah, sebenarnya kita nggak ngomong tentang online nggak online. Iya. Kalau misalnya kita ingat lagi ya Mbak Enji ya, kalau misalnya masa-masa sebelum pandemi ini, anak-anak itu
jadi males-malesan pasti sekolah kalau menjelang liburan Betul. atau pas baru masuk, iya kan? Iya, 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 Pasti iya, itu iya. juga kita tuh sih gitu kan. Jadi sebenarnya betul bahwa kondisi pandemi ini Ya, jadi spesial. betul. Tapi kejenuhan, ketidakinginan belajar dan sekolah itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya, benar-benar. Berarti Nah, kayak siklus yang sering terjadi ya menjelang akhir tahun atau baru masuk sekolah, habis libur panjang, ya kan Mbak Kara? Nah, jadi gimana nih? Batas toleransi kita tuh sampai mana nih sebagai orang tua saat sekarang kita tahu mereka tuh lagi jenuh. Sebenarnya kan kalau sekarang kondisinya jadinya double ya Mbak Kara ya. Karena situasinya juga mereka nggak ya, bisa ketemu betul. teman-temannya gitu kan Mbak? Betul. Iya, jadi batas toleransi kita kalau menurut saya kita lihat lagi sejauh mana anak ini jenuh gitu. Jadi kita lihat lagi kejenuhannya ini sudah sampai mana. Kalau misalnya untuk anak-anak yang beberapa keluhan gitu di klien yang aku temui adalah ini anak dari tugas misalnya dari 10 dia cuma ngumpulin 3. Iya, itu sering terjadi tuh. Iya Kak. Udah nggak ngumpulin tugas, kemudian juga di rumah tuh kayaknya sangat moodnya tuh sangat males-malesan, dibahas tentang sekolah itu juga jadi males, seperti itu. Memang kita perlu toleransi lebih tinggi untuk sudah mungkin istirahat dulu atau dikurangin, atau kita mungkin meminta solusi, mungkin juga solusi dari gurunya justru. Kalau tadi kan Mbak Enji tanya, ini perlu dikomunikasikan nggak sih sama guru? Kalau misalnya anak bolosin anak ya gimana? Kita bisa juga sebenarnya berkonsultasi sama sekolah, supaya kita ini juga nggak salah-salah banget gitu ya. Kita konsultasi anaknya seperti gimana nih? Gitu. Kita ceritakan kondisi anak kita seperti apa, lalu kira-kira bisa seperti apa yang win-win solution-nya. Oke. Tapi kalau misalnya Gak apa-apa Mbak, lanjut Mbak, silakan. Oh iya, iya. Tapi terus ada masalah tadi anaknya Mbak Wita ya. Kalau kelas 6 SD gimana nih? Kalau kelas 9 gimana nih? Udah mau ujian. Jadi memang kita juga perlu melihat nih toleransinya. Kalau memang anak itu akan ujian, kita diskusikan dengan anak yang tadi bahwa kita liburan dulu ya. Kita istirahat break dulu sejenak ya. Kita break supaya kita bisa gas lagi. Jadi anak ini juga perlu diberi pengertian gitu. Jadi aku bukan melepaskan beban tanggung jawabmu, Nak. Iya, betul. Tapi kita ke pit stop dulu sekarang supaya nanti kamu jalan lagi. Jadi si anak ini juga aware dari awal bahwa enggak, ini tuh bukan berhenti, ini bukan selesai, tapi istirahat. Ya. Mbak Kara. Halo? Ya, halo. Mbak Kara. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, baik. Nah, Mbak Kara, kalau dari pertanyaan dari Pak Sulu Francisca, disiplin penerapan jadwal yang dibuat orang tua, apakah ini bisa atasi kejenuhan anak? Ya, itu sebenarnya salah satu sumber kejenuhan. Ya. Halo, Mbak. Ya. Oke, Mbak, silakan Mbak dijawab. Ya ampun, maaf banget. Gak apa-apa, Mbak. Iya, untuk disiapkan jadwalnya ya, itu biasanya kalau misalnya anak jenuh, itu bisa jadi karena justru dia mengulang-ulang hal yang sama. Ya, benar. Ya. Ya, karena itu lagi gitu. Tetapi betul bahwa jadwal itu penting, jadwal yang teratur itu penting. Tetapi di dalam jadwal itu yang bisa kita lakukan ketika kita ajak anak untuk membuat jadwalnya. Jadi balik lagi tadi ini kan yang tadi ini kayak disengage tadi kan ya Mbak, sehingga dia perlu diaktifin. Nah ketika kita kasih terus, dianya nggak bisa aktif sendiri. Jadi sementara kalau anaknya sendiri yang berpikir, itu dia akan bisa mengolah problem solving sendiri. Nah, tapi kalau anak yang masih kecil banget gimana gitu kan nggak bisa diajak diskusi. Nah, kita bisa kasih pilihan. Jadi orang tua yang menentukan pilihannya, jadwalnya kamu mau makan dulu atau main dulu misalnya, atau mandi dulu atau makan dulu. Ya gitu. Atau mau baca buku dulu apa mau main boneka dulu sambil bikin jadwal.
Jadi anak ini, ketika anak ini otaknya ini diminta untuk bekerja, untuk berpikir, itu tuh sebenarnya dia lagi memutar si roda-roda giginya itu untuk kembali engage. Oke. Jadi libatkan anak juga nih dalam pembuatan jadwal. Itu penting ya. Oke, Mbak Kara, satu pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi obrolan kita pada kesempatan malam hari ini. Tips supaya anak tetap semangat sekolah online di masa 9 bulan kita sudah bersekolah online ini nih Mbak. Oke, iya. Jadi moms, untuk tipsnya yang penting adalah connect dulu sama anaknya. Jadi jalin empati anaknya dulu bahwa ini memang sulit, kamu bosen, mama juga bosen. Jadi anak ini kan meniru, ini penting banget menurut aku. Anak itu meniru, mengadaptasi apa yang dilakukan sama orang tuanya di rumah. Jadi kalau misalnya tentu kita orang dewasa juga bosan ya Mbak Enji ya, dengan kondisi seperti ini. Kita sebagai orang dewasa yang juga bosan, kita tampilkan pada anak bahwa mama tuh juga bosan ya. Tapi kita bisa ngapain ya? Nah, sikap kita, apa yang kita lakukan terhadap kebosanan kita ini, kita verbalkan, dan percayalah itu juga akan diadopsi sama anak. Anak juga akan belajar ketika dia bosan, dia nggak akan diem atau aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, main handphone aja. Tapi dia ngeliat mamanya, mamaku tuh cari sesuatu yang seru nih. Kayaknya aku juga mau cari sesuatu yang seru gitu Mbak. Oke, baik, itu jadi ya moms yang harus kita perhatikan ya, apalagi saat ini kondisinya adalah kita masih belum tahu nih sampai kapan anak-anak akan sekolah online. Ada kemungkinan tahun depan di pertengahan tahun ajaran sudah bisa sekolah online, tapi ini masih banyak mendapatkan protes dari momsnya ya kan, karena masih belum siap dan masih merasa khawatir untuk melepas anaknya sekolah tatap muka ya Mbak Kara ya. Terima kasih banyak Mbak Kara atas sesi sharingnya pada malam hari ini. Semoga ini moms bisa menerapkannya dan saya yakin ini bermanfaat sekali untuk moms semuanya. Terima kasih Mbak Kara. Selamat malam. Oke, terima kasih Mbak Enji. Bye. Saya tahu kondisinya tidak mudah dan tidak gampang. Saat ini kondisi lagi, kesian ya anak-anak kita ya. Apa kita bolosin aja ya anak-anak ya. Nah, pastinya banyak sekali pemikiran dari mom semuanya. Tapi yang pasti tetap semangat. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Kara bisa kita terapkan di rumah supaya bisa membantu menyemangati anak-anak kita yang saat ini sedang mengalami kejenuhan sekolah online. Baik, moms, kita akan kembali lagi hari Kamis. Kita akan Instagram lagi ya moms ya. Kita akan membahas tentang vaksin influenza lanjutan dari minggu lalu. Kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Ellen. Terima kasih banyak, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.